dengan ini. Baik Pak Ketua, ini terkait dengan netralitas yang sering dibicarakan. Kita mungkin ada sedikit tanggapan atau pandangan terkait dengan netralitas RT RW ini. Ya, baik. Kalau kita berbicara di tahapan pemilihan kepala daerah, tentu dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, mengenai berbicara tentang netralitas, di undang-undang itu menyebutkan Bawaslu mempunyai tugas, kewenangan mengawasi netralitas semua pihak, termasuk ASN, TNI, Polri. Nah, kita tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana netralitas RT RW. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10/16 tidak disebutkan secara letterlight mengenai bagaimana posisi RT RW itu, bagaimana perlakuan RT RW pada saat tahapan pilkada tahun 2024 ini. Namun karena kewenangan Bawaslu adalah meneruskan ke yang berwenang ketika ada pelanggaran undang-undang lainnya selain undang-undang pemilihan, itu Bawaslu lakukan ketika ada penerapan aturan lain. Nah, kalau kita melihat, kita tarik di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Di situ diatur tentang pembentukan kemasyarakatan desa. Antara lain yang di dalamnya ada RT RW. Nah, tetapi diatur tentang kemasyarakatan desa, disebutkan lagi pasal berikutnya bahwa ini berlaku mutatis mutandis di kelurahan. Nah, di kelurahan ini istilahnya beda, LPMK namanya di tingkat kota LPMK. Nah, LPMK ini pun isinya di dalam termasuk RT RW. Jadi RT RW itu adalah lembaga kemasyarakatan. Ya, di bawah naungan LPMK. Tetapi di pasal berikutnya, ayat berikutnya memang ada menyatakan bahwa tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Nah, dipertegas lagi oleh Perwali Nomor 23 Tahun 2020, kalau mau menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan tidak sebagai anggota partai politik. Nah, itu syaratnya untuk menjadi. Nah, kalau dalam posisi pemilihan berbicara tentang netralitas RT RW, saya berani tegaskan di Undang-Undang Pemilu tidak disebutkan letterlight. Nah, kemarin kita laksanakan rapat stakeholder, kita mau meminta mengembalikan ke pemerintah daerah. Kira-kira pemerintah daerah ini dengan perwalinya, dengan permendagrinya yang keluar, bagaimana posisi RT RW itu sendiri. Nah, masuk ke tugas wewenang Bawaslu. Ketika memang dari pemerintah daerah menyatakan bahwa dia harus netral, apakah keluar surat edaran ataukah perwali yang baru, kami akan lakukan pengawasan terkait itu. Ketika ada yang melanggar dan memang pemerintah daerah mengatakan dia harus netral, kami akan meneruskan ke yang berwenang. Berarti ini khusus untuk di bawah naungan pemerintah daerah yang mendapatkan SK dengan menikmati APBD untuk gaji honornya. Ini bukan kewenangan KPU yang membuat aturannya bahwa ini. Iya. Jadi memang mengenai aturan itu kita kembalikan ke pemerintah daerah sendiri karena yang mengeluarkan SK-nya adalah lurah. Dan saya juga dengar bahwa sebelum terpilih ya pelantikan RT RW itu dia harus mengisi fakta integritas, surat pernyataan. Nah, itulah yang kita kembalikan. Kalaupun penegasannya dia harus netral dari jajaran pemerintah daerah, ya kita lakukan pengawasan terkait itu. Iya. Kemudian ini terkait dengan Parepare. Pilkada kita ini ada empat paslon ini kan tentu ada yang lebih ribet mungkin daripada tahun kemarin. Apa yang berbeda nih antara pilkada dengan tahun kemarin ini? Ya, saya kira di perbedaan 2018 dengan pilkada serentak tahun ini, di pilkada 2018 itu ada head to head calon. Nah, di pilkada ini ada beberapa 1, 2, 3 sampai 4 calon di Parepare ini. Itu perbedaan utama ini. Yang saya kira justru kita ambil sisi positifnya bahwa memang konsentrasi tidak terjadi ke dua arah saja. Nah, tapi ini 4 arah yang akan saya kira akan lebih kondusif kita ini Kota Parepare. Apalagi Bawaslu ini kan menerapkan selalu mengedepankan pengawasan partisipatif, keterlibatan masyarakat, walaupun tim-tim mereka kan masyarakat juga. Jadi kalau semuanya sadar saling mengawasi, ya mudah-mudahan bisa meminimalisir pelanggaran. Bisa tidak masyarakat memberikan laporan atau masukan kepada Panwas?
Oh, sangat bisa. Bisa ya. Panwaslu ini, Bawaslu ini termasuk jajaran Panwaslu Kecamatan Kelurahan 24 jam kita siap menerima laporan informasi, walaupun diatur bahwa laporan itu di hari kerja pukul 8 sampai 16.00, tapi tetap kita buka layanannya itu. Ada bisa kita nggak Pak Ketua, laporan ini yang akurat bisa diterima untuk bisa lanjut proses seperti apa itu laporannya? Ya, di penerimaan laporan itu baik laporan temuan ada syarat pertama memenuhi syarat formil material. Ya, ya. Artinya yang melapor ini harus jelas, tempat kejadiannya di mana, orang kejadiannya jelas, yang dilaporkan siapa, biar prosesnya bisa berjalan. Nah, ketika masuk laporan, salah satu laporan kita harus melakukan kajian. Apakah memenuhi syarat formil material, setelah memenuhi baru kita lanjutkan. Ketika itu ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan, maka akan terlibat sentra gakumdu yang 3 unsur di situ, kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan. Apakah foto, kemudian rekaman suara, video itu bisa menjadi alat bukti untuk melapor ke Panwas? Bisa, sangat bisa. Iya. Jadi itu ukurannya kira-kira Pak? Iya, artinya kan dalam satu laporan sangat mendukung kalau ada bukti-bukti yang diserahkan, baik foto, baik dokumen, baik saksi, baik video, itu bisa kami terima sebagai bentuk bukti-bukti laporan. Sejauh mana ya terkait dengan ini kan di media sosial, banyak sekarang masyarakat menggunakan media sosial, ada yang berkampanye, ada yang bahkan ada lembaga survei yang menyarankan untuk di situ, ada elektabilitas, menjatuhkan lawan, dan bagaimana Panwas melihat itu media sosial? Ya, jadi begini, posisi Bawaslu di pengawasan media sosial, kalau akun itu setelah didaftarkan karena syaratnya di KPU, didaftarkan di KPU, pengawasan Bawaslu melekat juga di media sosial itu. Kalau media sosial yang lepas pada akun-akun pribadi, akun-akun masyarakat umum, tetap kami lakukan pengawasan. Yang diawasi apa? Jangan sampai di akun media sosial itu ada ujaran kebencian, berita bohong, hoax, itu yang kami awasi. Dan tindak lanjutnya saya kira menggunakan undang-undang lainnya juga. Kalau dia terlepas di undang-undang pemilihan, kita lanjutkan ke peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, Pak Ketua, bisa tidak itu Panwas menindak, misalnya ada laporan masyarakat lihat di Facebook, biasanya kan sekarang kalau dia bagi-bagi uang tuh kadang dia kamera di Facebook, bisa dijadikan bahan untuk melapor nggak itu seperti itu? Bisa, ya? Bisa. Itu rekaman itu adalah satu bukti, ya. Jadi kita bisa tindak lanjuti apa yang dilakukan Bawaslu. Kan ada ketika dia laporan ada pengembangan klarifikasi. Nah, ketika dia informasi awal, Bawaslu yang langsung turun ke lapangan melakukan klarifikasi. Jadi walaupun informasi awalnya di media sosial ataukah di berita, kami langsung turun melakukan penelusuran. Ada tambahan? Ya, kemudian para pelanggaran yang rawan yang mungkin bisa melibatkan partisipasi masyarakat dari Bawaslu apa saja itu? Iya, saya kira seluruhnya. Kami berharap masyarakat sebagai partisipatif. Saya sebutkan lagi bahwa pelanggaran itu ada beberapa yang Bawaslu bisa memproses di tahapan pemilihan. Yang pertama pelanggaran kode etik penyelenggara itu sendiri. Yang kedua pelanggaran administrasi. Yang ketiga pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan. Nah, kalau undang-undang lainnya itu tempatnya juga lain, tapi tetap Bawaslu pada proses. Tapi mekanisme pemberian sanksi atau apa kami teruskan ke yang berwenang. Bagaimana dengan kerahasiaan pelapor? Ini kan ada ketakutan masyarakat. Ketika kita melapor, kan sentimen harus. Bagaimana? Ya, kalau mengenai identitas pelapor, kami yakin kami akan rahasiakan. Nah, cuma kan kita tahu kondisi pare-pare, terkadang yang datang melapor bukan kami yang membocorkan keluar, tapi masyarakat itu sendiri yang saling memberi informasi. Kalau kami pasti kami rahasiakan. Di status laporan saja kalau kita umumkan itu kita hitamkan pelapor dengan terlapor. Kita hitamkan. Nah, cuma biasanya teman-teman media yang cari berita di luar, mereka dapatkan sendiri, bukan dari Bawaslu itu. Iya. Ambil himbauannya Pak Ketua. Kasih bagus kameranya, kasih begini saja. Himbauan Pak Ketua. Ya, jadi himbauan kami ya terkhusus di tahapan pemilihan kepala daerah ini serentak 2024, terkhusus dulu kepada semua pasangan calon agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan. Berikut pun kita himbau kepada seluruh tim kampanye sama untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Himbauan ke masyarakat, mari bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu, bersama-sama kita mensukseskan pemilihan kepala daerah, terkhusus di Kota Parepare ini, supaya berjalan damai,
tertib, berintegritas, berjalan sesuai asasnya, jujur dan adil. Terima kasih.